Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahaluka Said, kaifa halukum? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, perkenalkan nama saya Ani Yunita Ababil. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6 kelas B. Nah, sekarang di sini saya ingin menjelaskan apa sih isi dari kompetensi inti dan kompetensi dasar pada materi kelas 12 yang bertema tentang Asy-Sya'rul Arabi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang kompetensi inti dulu ya. Nah, kompetensi inti di materi tentang Asy-Sya'rul Arabi itu ada 4. Yang pertama itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Lalu yang kedua itu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, gotong royong, lalu santun, responsif, dan perilaku yang baik lainnya sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosialnya atau dalam alamnya. Nah, lalu yang ketiga itu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan atau ilmu lainnya. Seperti dalam hal teknologinya, seninya gitu. Lalu yang keempat itu mengolah, menalar, mencipta, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstraknya terkait dengan pengembangan dari apa yang dipelajarinya pada saat di madrasahnya itu. Nah, tadi itu kompetensi inti ya. Nah, sekarang kompetensi dasar pada materi Asy-Sya'rul Arabi itu, di sini kompetensinya dasar itu ada kompetensi dasar 3 dan 4 ya. Nah, lalu untuk kompetensi dasar 3 itu ada apa aja sih? Nah, di dalamnya itu ada 4 bagian ternyata kompetensi dasar ketiga itu. Yang pertama itu dari segi fungsi sosial teksnya. Lalu yang kedua struktur teksnya. Lalu yang ketiga itu unsur bahasanya. Lalu yang keempat tindak tutur. Nah, yang pertama itu kan fungsi sosial teks ya. Nah, fungsi sosial teks itu di dalamnya juga ada beberapa lagi, yaitu menjelaskan fungsi sosial teks deskriptif. Nah, jadi di materi ini dijelaskan bahwa fungsi sosial teks deskriptif itu bagaimana gitu ya. Di situ ada penjelasannya gitu. Lalu yang kedua itu dari segi struktur teksnya. Nah, jadi unsur pembentuk teks deskriptif itu seperti apa nanti di materi ini dijelaskan ya. Lalu yang ketiga juga yaitu dari segi unsur bahasanya. Nah, di sini unsur bahasanya itu ada 2 ya. Ada 2 isi. Yang pertama itu mengingat kosakata terkait tema Asy-Sya'rul Arabi. Nah, jadi nanti di materi ini ada kosakata. Ada beberapa kosakata tentang Asy-Sya'rul Arabi. Nah, lalu yang kedua itu memahami bentuk isim tabdil. Nah, jadi di sini apa sih materi qawaidnya itu tentang isim tabdil ya. Nah, lalu yang terakhir itu tindak tutur. Nah, tindak tutur itu yaitu isinya memahami bentuk tuturan, memberi apresiasi sebuah karya. Nah, ya jadi di sini kan Asy-Sya'rul Arabi itu kan tentang penyair ya, penyair di Arab, penyair Arab gitu. Nah, jadi di sini materi ini menjelaskan tentang sejarah gitu, sejarah syair-syair Arab itu munculnya pas kapan, terus dalam segi bahasanya juga bahasa Amiyah atau atau dalam baku gitu ya, bahasa baku Arabnya atau bagaimana gitu. Nah, lalu kompetensi dasar ketiga itu, yang keempatnya itu ada 4 juga ya. Nah, ini dari segi maharohnya. Nah, yang pertama itu dari segi maharoh al-istimanya. Nah,
pada materi ini pada titik maharoh al-istimanya itu, yang pertama itu isinya mengidentifikasi fakta yang didengar terkait tema Asy'arul Arabi. Nah, jadi istima itu kan mendengar atau menyimak ya. Nah, jadi kita jadi para murid harus bisa menentukan gitu fakta-fakta yang ada di apa yang didengarnya itu tentang Asy'arul Arabi itu ya. Misalnya mendengar cerita-cerita sejarah para sastrawan Arab itu atau apanya gitu. Lalu yang kedua itu menjawab pertanyaan dari percakapan yang didengar terkait tema Asy'arul Arabi. Nah, ini melatih untuk kalam dan istimanya ya di sini tuh. Nah, jadi siswa diharapkan untuk menjawab pertanyaan dari percakapan. Nah, jadi dia itu pasti harus memahami percakapan yang didengarnya itu terkait tentang Asy'arul Arabi. Nah, lalu yang kedua yaitu maharoh qiraah atau dari segi kemahiran membaca ya. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi fakta yang dibaca terkait tema Asy'arul Arabi. Nah, ini sama ya kayak istima. Kalau istima itu kan fakta yang didengarnya gitu. Nah, kalau qiraah itu berarti dalam buku atau bacaan gitu terkait tentang Asy'arul Arabi. Nah, lalu yang kedua itu menjawab pertanyaan dari teks deskriptif yang dibaca terkait tema Asy'arul Arabi. Nah, ya biasanya kan di buku itu kan ada misalnya ada cerita tentang contoh tokoh sastrawan ya, biasanya ceritanya gitu. Nah, biasanya di bawahnya itu ada soal-soal gitu, soal-soal yang ada di tema tersebut gitu. Nah, jadi di sini siswa diharapkan untuk bisa menjawab gitu pertanyaan dari teks deskriptif itu. Nah, lalu yang ketiga itu dari segi maharoh kitabah atau dari segi tulisan ya. Nah, yang pertama itu mengganti kata ke dalam isim tabdil yang sesuai. Nah, jadi misalnya di situ ada kata mufrad ya dari kabirun. Nah, kita ganti dengan kata isim tabdil gitu. Diganti dengan isim tabdil gitu. Nah, lalu yang kedua itu menyusun kata menjadi kalimat. Nah, biasanya di sini soal-soal yang ini ya, yang acak gitu biasanya. Jadi di situ ada beberapa kata yang beracakan. Nah, kita susun menjadi suatu kalimat yang sempurna dan menjadi arti yang benar gitu. Nah, itu untuk melatih kitabah ya. Lalu yang ketiga itu mengkonstruk paragraf dengan teks deskriptif berdasarkan unsur yang tersedia. Nah, jadi kita juga harus bisa mengidentifikasi gitu paragraf dengan teks deskriptif itu bagaimana gitu susunannya yang benar itu. Lalu yang terakhir itu maharoh dari segi maharoh kalamnya atau dari kemahiran berbicara. Nah, di sini yang pertama itu melakukan dialog tentang Asy'arul Arabi sesuai dengan contoh yang diberikan. Nah, jadi di sini siswa dilatih untuk berdialog atau bercakap-cakap dengan teman sebayanya atau dengan dirinya sendiri ya, misalnya perform sendiri di depan kelas gitu. Nah, itu untuk melatih berbicara ya. Lalu yang kedua itu mempraktekkan percakapan secara individu dari unsur-unsur yang tersedia. Nah, misalnya ini biasanya kayaknya ini ya semacam kayak biasanya di tema-tema hobi gitu, bisa menceritakan. Nah, ini juga mungkin dari segi Asy'arul Arabi juga bisa disampaikan gitu. Jadi siswa itu harus mampu mempraktekkannya gitu, mempraktekkannya di depan kelas percakapan secara individu atau dengan yang temannya gitu, atau secara individu gitu ya tentang Asy'arul Arabi. Nah itu ya kompetensi inti dan kompetensi dasar di materi Asy'arul Arabi ini.
Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.